yang saya hormati, para anggota dan rekan-rekan yang hadir dalam rapat tindak pidana korupsi. Puji dan puji syukur alhamdulillah, mari kita bersama aturkan kehadirat kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpah rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya terhadap kita semua. Dan di pagi hari ini saya akan membacakan jadwal rapat yang akan diadakan pada hari ini. Dan untuk memulai rapat ini, maka kita akan sambut pimpinan rapat Ibu Nabila Febrianti untuk memulai rapat dengan segera dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Abdilani. Di pagi hari ini kita akan memulai dengan membicarakan perihal tentang tindak pidana korupsi yang ada di Pelan-pelan anjing. Dan selanjutnya adalah pembahasan mengenai tindak pidana korupsi di perusahaan ini. Pertama-tama akan diambil alih oleh pimpinan rapat kita. Terima kasih Bu Sarah. Saya akan ambil alih dan mendapat permasalahan mengenai pengambilan uang dana di perusahaan ini sebesar 5 miliar yang sudah digelapkan oleh karyawan perusahaan. Baik, dan bagaimana kita mengatasi masalah tersebut? Apakah ada usulan untuk para anggota? Izin memberikan ide. Bu, bagaimana saya mengusulkan mengenai sanksi denda 5 kali lipat dari dana yang dikorupsi. Dan dana yang dikorupsi, dan jika tidak membayar denda tersebut, kita membawa saja kasus ini ke jalur hukum. Izin Bu, pendapat saya mempunyai ide. Bagaimana jika kasus ini sudah selesai, kita akan memperbaiki sistem dan keuangan perusahaan. Bagaimanakah untuk keputusannya mengenai hukuman untuk pegawai yang korupsi tersebut? Saya berpendapat untuk memberhentikan dia secara tidak hormat karena telah menggelapkan uang perusahaan sebesar 5 miliar. Oke, pendapat yang bagus atau apa ada yang lain? Izin Bu, bagaimana jika kita mempekerjakan dia di perusahaan ini dengan tidak mendapatkan gaji karena gajinya akan dipakai untuk membayar ganti rugi? Tidak perlu, saya tidak ingin pelaku tersebut tetap ada di perusahaan ini. Hanya membuat nama perusahaan kita sendiri. Izin Bu, saya berpendapat untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Dan bagaimana cara mengatasi korupsi agar tidak berulang kembali? Saya bagaimana jika kita melakukan evaluasi ke depannya itu dengan dilakukannya pertama yang paling utama adalah tindakan preventif berupa kesadaran diri masing-masing mengenai bagaimana budaya kerja yang tidak koruptif dan keteladanan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama dan paling utama adalah tindakan preventif berupa kesadaran diri dari masing-masing mengenai bagaimana budaya kerja yang tidak koruptif. Kedua, keteladanan model dari pemimpinan terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan ini. Baik, Ibu Salsa, terima kasih untuk idenya, sangat bagus untuk mengatasi masalah ini. Apakah ada yang menambahkan ide masukan mengenai kasus ini supaya tidak terulang kembali ke masa akan datang? Izin Bu, sudah cukup. Sudah tidak ada lagi saya setuju dengan ide atau masukan tersebut. Kita akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Sudah cukup Bu, sudah tidak ada lagi saya setuju. Ide dan masukannya membawa kasus ini ke ranah hukum. Baik Bu, sudah tidak ada lagi, kurang lebihnya sudah jelas.
Baik Bu, sudah tidak ada lagi dan sudah jelas dan terima kasih. Baiklah, rapat hari ini sudah cukup. Untuk itu saya persilahkan kepada Saudari Salsa untuk menyampaikan hal yang penting dalam rapat ini. Terima kasih Saudari Sarah. Saya akan menyampaikan beberapa hal penting yang sudah saya catat dalam rapat ini. Yaitu kita akan membawa kasus ini ke ranah hukum untuk waktu dan pengajuan pelapornya akan dilakukan pada hari Senin 21 November 2022. Mungkin itu saja yang saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, rapat kali ini kita akhiri cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.